Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudi Saprijal. NIM saya 21030607. Kelas saya PTNA, prodi saya Peternakan, fakultas saya Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, adapun tujuan saya di sini membuat video praktikum biokimia, yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tati Pidianasari, SPT MP. Baiklah, adapun soalan yang pertama di sini yaitu pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Baiklah, adapun jawabannya yaitu mineral adalah zat padat anorganik yang terbentuk dari alam secara anorganik, mempunyai komposisi kimia tertentu dan susunan atom yang teratur. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup dibutuhkan oleh ternak. Pemberian mineral yang cukup pada ternak diharapkan akan memberikan pengaruh yang besar pada ternak, seperti pertambahan bobot badan, meningkatkan efisiensi pakan, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan stres, memperbaiki sistem reproduksi pada ternak sehingga ternak bisa bereproduksi sesuai potensial genetiknya. Terus di sini ada soal yang kedua yaitu jelaskan fungsi mineral makro dan mineral mikro pada ternak. Jawabannya itu berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi atas mineral makro dan mineral mikro. Dan di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dan fungsi mineral makro dan mikro. Yang mana pada mineral makro, jenis mineral itu ada Ca atau kalsium, yang mana fungsinya itu sebagai pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging, yang mana 12% terdapat dalam air susu. Kemudian jenis mineral yaitu ada P atau fosfor, fungsinya itu pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA, yang mana 0,09% terdapat di dalam air susu. Kemudian selanjutnya ada jenis mineral yaitu ada Na atau natrium, yang mana fungsinya itu sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi transmisi syaraf, dan jenis mineralnya itu kemudian ada Cl atau klorida, yang mana fungsinya itu sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. Dan kemudian selanjutnya ada jenis mineral yaitu K atau kalium, yang mana fungsinya itu adalah sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi syaraf dan otot, dan kemudian ada aktivator enzim. Kemudian di sini ada mikro, yaitu jenis mineralnya itu ada pertama zinc atau Zn, yang mana fungsinya itu komponen dan aktivator enzim, penyembuhan luka. Dan kemudian selanjutnya ada jenis mineral yaitu ferrum atau zat besi atau Fe, yang mana fungsinya itu pembentukan hemoglobin atau bagian dari sistem enzim. Kemudian selanjutnya di sini ada jenis mineral yaitu adalah suprum atau tembaga, yang mana itu adalah Cu, yang sebagai fungsinya itu pembentukan hemoglobin, pigmen, koenzim dan koenzim. Selanjutnya di sini ada jenis mineral iodin atau I, yang mana fungsinya itu sebagai konstituen hormon tiroid, pembentukan hormon tiroksin. Kemudian selanjutnya ada jenis mineral sulfur atau S, yang mana fungsinya itu mensintesis protein mikroba, otot dan asam-asam lemak. Kemudian di sini ada soal yang pertama, yaitu jelaskan pengertian dari vitamin. Baiklah, adapun jawabannya itu adalah vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, yang berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Secara umum, yang dimaksud vitamin dapat dinyatakan sebagai yang pertama yaitu senyawa organik yang terdapat dalam yang kedua itu adalah komponen bahan makanan, namun berbeda dengan KH, lemak, protein, dan air. Kemudian selanjutnya itu terdapat dalam bahan pakan dan dalam jumlah sedikit. Dan yang terakhir itu merupakan nutrien esensial. Kemudian ada soalan yang kedua yaitu dua sifat umum pada vitamin, yang mana jawabannya itu adalah sifat-sifat umum pada vitamin itu larut dalam lemak, yang mana terdiri dari unsur CHO, kemudian mempunyai bentuk provitamin atau prekursor vitamin yang biasa diubah menjadi 7 vitamin dalam tubuh. Contoh yaitu provitamin A dan provitamin D. Selanjutnya, tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman kecuali vitamin C dan vitamin D yang terdapat dalam jaringan hewan. Kemudian menyusun struktur jaringan, dan kemudian ada juga diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak
adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya ada diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit lemak dan penyimpanan yang akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin larut dalam lemak. Kemudian ada dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak diekskresikan lewat feses. Selanjutnya ada kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi dan lain-lainnya. Kemudian soalan yang ketiga yaitu jelaskan jenis-jenis vitamin beserta fungsi pada tubuh ternak. Jawabannya itu adalah vitamin A atau retinol. Semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin tersebut tidak terdapat dalam tumbuhan. Sebagian vitamin A melainkan sebagai prekursornya, yaitu karotin atau lazim dinamakan provitamin A. Karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif. Proses konversi provitamin A menjadi vitamin A terjadi dalam sel mukosa usus halus. Defisiensi dapat dijumpai apabila penyerapan lemak menurun. Empedu tidak ada. Secara umum, fungsi vitamin A mempunyai 3 peranan penting di dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Anoreksia adalah hilangnya nafsu makan yang mengakibatkan kematian. Kemudian yang pertama di sini berhentinya pertumbuhan, hilangnya keseimbangan atau ataksia. Yang ketiga itu warna kuning pada sisik kaki dan paruh menjadi hilang, dan yang keempat yaitu adanya zat putih keju pada mata. Kemudian selanjutnya di sini ada vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu membantu proses absorpsi Ca dan P dari saluran pencernaan, dan selanjutnya mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah, yang mana Ca dan P itu adalah kalsium dan fosfor. Kemudian yang kedua, proses absorpsi itu berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Kemudian yang ketiga yaitu deposisi, berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matriks tulang. Akibat utama defisiensi vitamin D itu adalah terbentuknya tulang yang abnormal. Bila terjadi pada ternak muda, akan terjadi rakitis, dan bila ternak dewasa terjadi osteomalacia. Yang gejalanya itu adalah osteomalacia ditandai dengan dekalsifikasi sebagian tulang normal yang menyebabkan tulang menjadi lemah dan rapuh. Osteomalacia terjadi pada ternak dewasa yang tulang-tulangnya sudah tumbuh sempurna. Akan tetapi defisiensi vitamin D, kalsium, dan fosfor. Seandainya rakitis terjadi pada hewan muda yang sedang tumbuh yang metabolisme kalsium, fosfor, dan vitamin D-nya itu terganggu dan terjadi tulang yang tidak sempurna. Selanjutnya di sini ada vitamin E. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi. Antara lain yaitu yang pertama, sebagai reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi dan beberapa jenis ternak. Kemudian yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksidan. Dan yang ketiga, absorpsi, memperbaiki Fe atau dilaksanakan oleh penting untuk mencegah terjadinya anemia. Kekurangan vitamin E erat hubungannya dengan kekurangan mineral atau mineral Se. Baiklah, yang pertama di sini ada encephalomasia, yaitu memperlihatkan gejala kerusakan urat syaraf dan seringkali kepalanya diletakkan di antara kedua kaki atau dilekukkan ke belakang sehingga tidak sanggup makan dan minum. Yang kedua itu ada diatesa eksudatif, yaitu adalah suatu udemene jaringan bawah kulit. Dan yang ketiga distromoid otot, memperlihatkan garis-garis berwarna muda atau ayam berumur 4 mg. Kemudian selanjutnya ada vitamin K. Vitamin K merupakan senyawa yang penting pada proses koagulasi darah. Oleh karena itu, semula disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut sebagai vitamin K. Fungsi vitamin K itu diperlukan dalam proses pembekuan darah. Khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati. Karena protombin bersama tromboplastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin, maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Fibrin adalah yang sebetulnya diperlukan dalam proses pembekuan darah. Kebutuhan minimum vitamin K tergantung pada ransum yang tidak mengandung antistres seperti sulfaquinoxaline dan obat-obatan lainnya. Akan cukup bila dalam ransum mengandung vitamin K sebanyak 0,5 mg ransum. Dalam keadaan stres atau terserang coccidiosis berat, ayam membutuhkan lebih banyak vitamin K. Dalam keadaan demikian, dibutuhkan 8 mg per kilogram ransum.
faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan vitamin K. Yang pertama di sini ada tersedianya vitamin dalam berbagai bahan pakan. Yang kedua itu penyerapan vitamin K dipengaruhi oleh level lemak kecuali tersedianya empedu. Bebasnya ayam dari coccidiosis gangguan usus. Kemudian selanjutnya di sini ada vitamin C yang mana berfungsi sebagai anti stres yang baik karena mampu menghambat produksi hormon kortisol, yaitu hormon yang bisa memicu turunnya kekebalan ayam saat stres. Fungsi lainnya yaitu untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagai antioksidan, yang mana yaitu menetralkan racun dan radikal bebas di dalam tubuh. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bahan atau sampel yang mengandung vitamin C. Yang mana di sini pertama di sini ada saripati dari jeruk, kemudian di sini ada saripati dari nanas. Ketiga, di sini ada saripati dari jambu biji. Kemudian di sini ada dua sampel yang mana di sini terdiri dari hijauan pakan ternak, yang mana di sini pertama di sini ada saripati dari daun petai Cina. Kemudian di sini selanjutnya yang terakhir ada sampel saripati dari rumput gajah. Oke, selanjutnya di depan saya ini sudah saya sediakan 5 botol 5 cup yang sudah berisi air jernih atau air putih, yang mana di sini saya akan tetesi dengan iodin atau betadin. Kemudian selanjutnya saya akan menetesi setiap air putih ini, yaitu masing-masing 5 tetes dengan iodin, yang mana fungsi dari tetesan ini akan merubah air menjadi warna keruh. Setelah ditetesi oleh iodin, kita bisa mengaduk air. Nah, setelah kita aduk seperti ini, terlihat bahwa perubahan warna airnya itu menjadi lebih keruh. Oke, tahap selanjutnya di mana kita akan menuangkan saripati dari jeruk ke dalam air yang sudah kita tetesi dengan iodin ini. Kita tuangkan secukupnya saja, dan kita lihat perubahannya yaitu dengan cara mengaduk bahan yang sudah kita campurkan tadi atau sampel tadi yang kita sudah campurkan. Kita aduk dan terlihat di sini bahwa perubahan warna air itu menjadi lebih jernih. Oke, kita akan lanjut ke sampel yang kedua, di mana di sini ada saripati dari nanas. Kita tuangkan ke dalam air yang sudah ditetesi oleh iodin, secukupnya saja. Nah, setelah ditetesi, kita bisa mengaduknya. Nah, setelah diaduk seperti ini, bisa terlihat bahwa perubahan warnanya pun terlihat jelas, yaitu air berwarna menjadi lebih jernih atau bening. Dan di sini ada sampel ketiga, yaitu ada saripati dari jambu biji. Kita tuangkan secukupnya. Setelah kita tuangkan, kita aduk seperti pada sampel-sampel sebelumnya. Nah, setelah diaduk seperti ini, terlihat bahwa perubahan warna air juga terlihat pada saripati dari jambu biji ini. Oke, selanjutnya pada sampel keempat, di sini saya menggunakan pakan hijauan ternak, yang mana di sini ada daun dari saripati dari daun petai Cina. Kita tuangkan juga ke dalam air yang sudah ditetesi oleh iodin, cukupnya saja, dan kita aduk. Bisa dilihat perubahan warnanya itu tidak terlalu terlihat sekali di sini, tidak terlalu jernih maksudnya. Oke, yang terakhir di sini ada sampel kelima, yaitu ada saripati dari daun rumput gajah, yang mana di sini juga termasuk ke dalam pakan hijauan ternak. Kita tuangkan secukupnya dan kita aduk. Oke, setelah diaduk seperti ini, di sini saya akan memberitahukan bahwasannya pada sampel saripati dari jeruk, kemudian saripati dari buah nanas, dan saripati dari buah jambu biji, itu bisa terlihat bahwa perubahan warna airnya cukup terlihat jelas.
yang mana pada buah jeruk di sini terlihat bahwa agak-agak perubahan warna itu agak terlihat seperti jernih tapi tidak terlalu jernih. Kemudian untuk sari buah nanas di sini terlihat lebih bersih tetapi tidak terlalu jernih juga. Nah, terakhir di sini dia pada jambu biji air seperti berwarna keungu-unguan tapi tidak terlalu jernih juga. Tapi bisa dibilang bahwa pada jambu biji ini dia bisa mendekati ke lebih jernih. Nah, untuk yang sampel dari pakan ternak hijau ini itu tidak ada mengalami perubahan warna. Karena mengapa? Karena mungkin saja pada 2 sampel pakan hijau ternak ini itu tidak mengandung namanya vitamin C. Jadi kesimpulan dari semua ini bahwa pada sampel saripati jeruk atau buah jeruk, saripati buah nanas, dan saripati buah jambu biji itu mengandung vitamin C. Tetapi pada sampel pakan hijau ternak yaitu ada sari daun petai Cina dan sari daun rumput gajah itu tidak mempunyai namanya kandungan vitamin C. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.